Pembangkit energi listrik adalah sekumpulan peralatan dan mesin yang digunakan untuk membangkitkan energi listrik melalui proses transformasi energi dari beberapa sumber energi. Jenis-jenis pembangkit energi listrik pertama, pembangkit listrik tenaga gas PLTG kedua, pembangkit listrik tenaga uap PLTU ketiga, pembangkit listrik tenaga minyak PLTM keempat, pembangkit listrik tenaga solar cell 5. Pembangkit listrik tenaga air hidro PLTA ke-6, pembangkit listrik tenaga angin ke-7, pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN ke-8, pembangkit listrik tenaga geothermal panas bumi. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Pembangkit listrik tenaga gas dan uap adalah gabungan antara PLTG dan PLTU, di mana panas dari gas buan dari PLTG digunakan untuk menghasilkan uap yang digunakan sebagai fluida kerja di PLTU, dan bagian yang digunakan untuk menghasilkan uap tersebut adalah HRSG. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir adalah stasiun pembangkit listrik termal, tempat panas yang dihasilkan diperoleh dari satu atau lebih reaktor nuklir. Pembangkit listrik ketiga, pembangkit listrik tenaga minyak. Pembangkit listrik tenaga minyak adalah salah satu jenis pembangkit energi listrik yang memanfaatkan minyak bumi untuk memproduksi listrik. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Fotovoltaik mengubah secara langsung energi cahaya menjadi listrik menggunakan efek fotoelektrik. Pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Pada tahun 2015, tenaga air menghasilkan 16,6% total listrik dunia dan 70% dari seluruh energi terbarukan, dan diperkirakan akan naik 3,1% per tahun sampai 25 tahun ke depan. Pembangkit listrik tenaga bayu. Pembangkit listrik tenaga bayu adalah jenis pembangkit listrik yang mengubah tenaga angin menjadi energi listrik. Transformasi energi dilakukan dengan pemanfaatan hembusan angin untuk memutar kincir angin dan terhubung dengan turbin angin. Pembangkit listrik tenaga panas bumi. Secara sederhana, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP adalah tenaga listrik yang dihasilkan dari gerak turbina yang digerakkan oleh panas bumi. Cara pemanfaatannya adalah dengan membuat sumur yang ke dalamnya mencapai titik panas bumi, lalu panas tersebut dialirkan ke lokasi turbin untuk menggerakkan turbin. Adapun sumber-sumber energi listrik adalah yang pertama nuklir, yang kedua minyak, yang ketiga energi gelombang, yang keempat sumber energi angin, yang kelima batu bara, yang keenam hidroelektrik, yang ketujuh panas bumi, yang kedelapan tenaga surya, yang kesembilan energi pasang surut, dan yang terakhir adalah biomasa. Yang pertama adalah nuklir. Sejauh ini, energi nuklir masih menjadi sumber energi yang paling padat dari semua sumber energi di alam ini yang bisa dikembangkan manusia. Yang kedua adalah minyak. Jadi, minyak banyak dimanfaatkan untuk bahan bakar pada pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD dan banyak ditemukan di Indonesia. Yang ketiga adalah energi gelombang. Energi lainnya adalah dengan adanya pemanfaatan gelombang laut yang pasang. Penggunaannya memang tidak merusak lingkungan, akan tetapi dalam memanfaatkan gelombang ini membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk membangun reaktornya. Dan yang keempat adalah sumber energi angin. Sumber ini sama sekali tidak membutuhkan bahan bakar karena berasal dari angin, jadi kecepatan angin menentukan seberapa daya yang dihasilkan. 5. Batu bara. Batu bara sangat baik untuk dimanfaatkan dan sangat mudah ditemukan, tapi kekurangannya adalah kita lubang yang besar untuk bisa memanfaatkan batu bara untuk bisa memakan biaya besar serta tempat yang memadai. 6. Hidroelektrik. Mungkin kita lebih mengenal ini sebagai energi bendungan. Jadi bendungan itu nantinya yang memutar turbin dan merupakan energi yang tidak terbatas dan memanfaatkan energi untuk mendapatkan sumber listrik. 7. Panas bumi. Panas bumi juga bisa dijadikan sebagai sumber energi. Kelebihan dari panas bumi adalah tidak pernah habis. Hal itu yang membedakan antara minyak dan batu bara. 8. Tenaga surya. Energi yang tidak
terbatas ini juga bisa digunakan sebagai sumber tenaga listrik. Hanya saja perlu bisa yang mahal untuk bisa membangun reaktornya. Faktor cuaca juga menjadi salah satu hambatannya. Bagian ke-9 adalah energi pasang surut. Energi ini dihasilkan dari pasang surut air laut dan menjadikannya energi listrik. Bagian ke-10 adalah biomassa. Biomassa sendiri adalah bahan organik yang dihasilkan dari fotosintesis, baik produk maupun buangan.